Selamat malam, perkenalkan nama saya Dewi Triani dengan NIM 3120111015. Berikut saya akan menjelaskan jawaban dari tugas akuntansi yang telah saya perbuat mengenai akuntansi piutang dan persediaan. PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pertama, data perusahaan. Nama perusahaan PT Air Transport dengan NPWP 04.019.225.2.542.000 dengan alamat Jalan Kaliurang, kilometer 7, nomor 50, Yogyakarta. Telepon 0274524501, email @yahoo.com, jenis usaha jasa transportasi dan penjualan merchandise. Lalu yang kedua, data pegawai dengan nama Yoga, NPWP 78.223.333.4.542.000 dengan jabatan manajer, status menikah dengan 4 anak, gaji sebulan sebesar 17.500.000 dan tunjangan sebulan sebesar 1.050.000. Lalu atas nama Yanti, tidak ada NPWP, jabatan pelaksana umum, status menikah dan 2 anak, gaji sebulan sebesar 6 juta rupiah, tunjangan sebulan 300.000 rupiah. Dan atas nama Dani dengan NPWP 88.444.5.542.000 dengan jabatan pelaksana umum, status belum menikah, gaji sebulan sebesar 4 juta rupiah dan tunjangan sebulan 100.000 rupiah. Dengan mod iuran pensiun 1% ditanggung oleh pekerja, 2% ditanggung oleh perusahaan. Lalu soal ketiga, data transaksi bulan Desember 2021 pada tanggal 2 dengan keterangan membayar gaji karyawan, pada tanggal 5 dengan keterangan melakukan penjualan barang dagangan kepada PT ABC secara kredit sebesar 70 juta rupiah. Pada tanggal 11 melakukan penjualan barang dagangan kepada Dinas Pendidikan secara tunai sebesar 40 juta rupiah. Pada tanggal 12 menerima pelunasan penjualan atas transaksi tanggal 5 Desember 2021. Pada tanggal 13 menyewakan mobil bus kepada PT XYZ dengan nilai invoice sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 15 menerima pelunasan invoice dari PT XYZ. Pada tanggal 16 membeli merchandise dari CV XXX dengan nilai invoice sebesar 25 juta rupiah. Pada tanggal 18 menghapus piutang tak tertagih CV PQR sebesar 10 juta rupiah, dan pada tanggal 25 membayarkan bonus pegawai dengan perincian sebagai berikut. Atas nama Yoga 10 juta rupiah dan Santi 5 juta rupiah. Maka yang diminta, buatlah jurnal atas transaksi air transport bulan Desember 2021. Perusahaan menggunakan direct write-off untuk penghapusan piutang dan perpetual untuk mencatat persediaan. Maka pada tanggal 2 data transaksi bulan Desember membayar gaji karyawan, yang diminta buatlah jurnal. Untuk tanggal 2 bulan 12 2021 atas nama Yoga, gaji sebulan sebesar 17.500.000, tunjangan 1.050.000 dijumlahkan maka sebesar 18.550.000, biaya jabatan sebesar 500.000, iuran pensiun 350.000, sehingga dikurangi dengan 18.550.000, hasil 850.000. Penghasilan neto sebulannya sebesar 17.700.000. Penghasilan neto setahunnya sebesar 212.400.000. Untuk PTKP wajib pajak sebesar 54 juta, status kawin 4.500.000, anak 13.500.000, sehingga dikurangi dengan 212.400.000, 72 juta. Penghasilan kena pajaknya sebesar 140.400.000 rupiah. PPh pasal 21 tahun.
50 juta dikali 5%, 2.500.000, dan 90.400.000 rupiah dikali 15% sebesar 14.190.000. Dijumlahkan keduanya menjadi 16.690.000. Maka PPh pasal sebulannya 16.690.000 dikali 1/12. Maka 1.390.833.000 rupiah. Untuk jurnal PPh pasal 21, pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan untuk tanggal 2, biaya gaji dan tunjangan yoga debit 18.550.000. Untuk PPh pasal 21 terutang kredit 1.390.833 rupiah, maka kas dan bank kredit 17.159.167 rupiah. Dan untuk tanggal 2 biaya gaji dan tunjangan santi sebesar 6.300.000 debit. PPh pasal 21 terutang kredit 82.800 rupiah, maka kas dan banknya kredit 6.217.200 rupiah. Untuk atas dani tidak ada. Jurnal transaksi atas nama Yanti, gaji sebulan 6 juta rupiah, tunjangan 300.000 rupiah, maka 6.300.000 rupiah. Dengan biaya jabatan 300.000 rupiah, iuran pensiun 120.000 rupiah, sehingga 420.000 rupiah. Dan penghasilan neto sebulannya yang 6.300.000 dikurangi 420.000, maka 5.880.000. Untuk penghasilan neto setahunnya sebesar 70.560.000, dan PTKP wajib pajak sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajaknya maka sebesar 16.560. PPh pasal 21 setahunnya 16.560.000 dikali 120% dan dikali 5%, sehingga mendapatkan 993.600 rupiah. Untuk PPh 21 sebulannya 993.600 rupiah dikali 1/12. Maka untuk PPh pasal 21 sebesar 82.800 rupiah. Pada saat perusahaan menyetor ke kas negara untuk tanggal 2, akun PPh pasal 21 terutang yoga sebesar 1.390.833 rupiah di debit, dan kas banknya kredit 1.390.833 rupiah. Untuk PPh pasal 21 terutang santi sebesar 82.800 debit, dan kas banknya sebesar 82.800 kredit. Atas nama Dani, gaji sebulannya sebesar 4 juta rupiah, tunjangan 100.000 rupiah, maka jumlah keseluruhan 4.100.000 rupiah. Untuk biaya jabatannya 200.000, iuran pensiun 80.000, sehingga biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar 280.000. Maka penghasilan neto sebulannya sebesar 3.820.000. Penghasilan neto setahunnya 45.840.000, dan PTKP wajib pajak sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajaknya minus 8.160.000. Maka untuk PPh pasal 21 setahun dan sebulan itu nihil. Lalu untuk tanggal 5, piutang usaha debit 70 juta rupiah dan penjualan kredit 70 juta rupiah. Untuk tanggal 11, kas debit 40 juta rupiah, penjualan kredit 40 juta rupiah. Untuk tanggal 12, kas debit 70 juta rupiah dan piutang dagang kredit 70 juta rupiah. Untuk tanggal 13, piutang dagang debit 15 juta rupiah, pendapatan sewa kredit 15 juta rupiah.
untuk tanggal 15 yang menerima pelunasan invoice, kas debit 15 juta rupiah dan piutang dagang 15 juta rupiah. Untuk tanggal 16, pembelian debit 25 juta rupiah dan utang dagang debit 25 juta rupiah. Lalu untuk tanggal 18, biaya piutang tak tertagih, debit sebesar 90 juta rupiah dan piutang dagang sebesar 90 juta rupiah kredit. Itu melalui metode penghapusan langsung, sedangkan metode penghapusan penyisihannya, biaya piutang tak tertagih sebesar 90 juta rupiah di debit, penyisihan piutang tak tertagih 90 juta rupiah di kredit. Lalu untuk tanggal 25, utang bonus debit 15 juta rupiah dan kas kredit 15 juta rupiah. Sekian dari penjelasan jawaban dari tugas yang telah saya buat. Terima kasih.